البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk ke muka surat 119. Qala wafaqahullahu ta'ala al-haditsus tsani wal arba'un. Hadis yang ke-42, Suratul Mulk, sababun lisyafa'ah. Membaca surat Al-Mulk itu menyebabkan datangnya syafaat. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah fi sunanih, haddatsana Muhammad ibnu Bashar, qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far, qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Abbas al-Jushami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, hadis Abi Hurairah, inna suratan minal Qur'ani salasuna ayah. Sesungguhnya ada satu surat dari Al-Qur'an yang bilangannya itu 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufiralah. Dia memberikan syafaat kepada seseorang sehingga dia diberi pengampunan. Orang itu diberi pengampunan. Wahiyya surah tabarakalladzi biyadihil muluk, yaitu surat Al-Mulk. Hadza haditsun hasan, kata Imam Tirmidzi. Kita baca catatan kaki, al-hadits akhrajahu Tirmidzi wal Hakim wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Cuma dalam sanadnya ini rawinya hebat semua kecuali Abbas ini. Wa fi sanadihim Abbas al-Jushami, dzakarahu Ibnu Hibban fi Siqat wa lam yuwathiqhul Mu'tabarun. Dia disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Siqat, tetapi tidak disikohkan oleh ulama yang terpandang dalam pensikohan. Berarti hadisnya masih dhaif karena ada rawi yang majhul hal. Walakin lahu syawahid, tetapi dia memiliki pendukung-pendukung hadis ini. Minha hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu mauqufa. Di antaranya adalah hadis Ibnu Mas'ud mauquf tentang keutamaan surat Al-Kahfi. Kita lihat ini. Akhrajahul Hakim min tariqi Sufyan an Asim an Zir an Ibnu Mas'ud. Hadisnya hasan ini. Asim bin Abi Nujud hasanul hadis. Qal yu'ta ar-rajulu fi qabri. Ada seseorang yang didatangi di alam kuburnya, didatangi oleh azab. Fatu'ta rijlah, kakinya didatangi. Fataqulu rijlah laisa lakum alama qibali sabil. Maka kedua kakinya berkata kepada azab, kalian tidak memiliki jalan dari arah saya ini. Karena yaqumu yaqra'u bi surat Al-Mulk, karena dia berdiri dan sering membaca surat Al-Mulk dengan saya ini, yaitu dia sering berdiri sambil membaca surat Al-Mulk, mungkin qiyamul lail ataupun yang lainnya. Intinya kakinya digunakan untuk kebaikan, terutama surat Al-Mulk, membaca surat Al-Mulk. Summa yu'ta min qibali sadrih, lalu dia didatangi dari arah dadanya, au qala batnih, atau dari arah perutnya. Fayaqul laisa lakum ala ma qibali sabil, maka perutnya atau dadanya mengatakan kalian tidak memiliki jalan untuk datang ke arah saya. Karena yaqra'u bi surat Al-Mulk, karena dia membaca surat Al-Mulk dengan saya, yaitu dengan dada dan perutnya. Gimana cara membaca dengan dada dan perut? Wallahu alam. Intinya adalah dia seluruh anggota badannya digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Jelas membaca dengan mulut, tapi anggota badan yang lain juga membantu. Summa yu'ta min qibali ra'sih, lalu dia didatangi dari arah kepalanya. Fayaqulu laisa lakum ala ma qibali sabil, maka kepalanya berkata, kalian tidak memiliki jalan dari arah saya. Karena yaqra'u bi surat Al-Mulk, karena dia membaca surat Al-Mulk dengan saya, dengan kepalanya. Qal fahiyal mani'ah,
Ibnu Mas'ud mengatakan surat Al-Mulk adalah mani'ah tamna'u min adzabil qabr, menghalangi dari siksa kubur. Inilah keutamaan di antara keutamaan surat Al-Mulk. Wa hiya fit Taurati suratul Mulk. Dia di dalam Taurat dinamakan surat Al-Mulk. Man qara'aha fi lailatin qad aksara wa atyab. Barang siapa membacanya di suatu malam, maka dia telah banyak berzikir dan bagus. Ini keutamaan. Mungkin kita tak hafal, tapi kalau sering membaca lama-lama menempel juga itu surat Al-Mulk. Wa qala al-Hakim hadza haditsun shahihul isnad wa wafaqahu adz-Dzahabi. Al-Hakim mengatakan ini adalah hadis yang sanadnya sahih dan ini disepakati oleh Dzahabi. Tapi yang benar apa? Wal hadis hasanahul Imamul Albani. Dihasankan oleh Imam Al-Albani. Rijalu sanadihi siqat illa Asim bin Abin Nujud. Rawi-rawi sanadnya siqah kecuali Asim bin Abin Nujud wa huwa hasanul hadis. Hasanul hadis. Salam marhaban. Illa Al-Hasan bin Halim Al-Marwazi Syekhul Hakim lam yudra manhu, tidak diketahui siapa dia. Thayyib. Nah, ini berarti dari gurunya Hakim ya. Tapi jangan khawatir, ada penguat yang lain. Sebenarnya kalau tidak karena masalah ini hadisnya boleh dihasankan. Wa syahidun akhar, penguat yang lain, hadisu Anas radhiyallahu an. Akhrajahul Imam Tabrani rahimahullah an Sabitil Bunani. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun minal Quran, ada satu surat dari Al-Qur'an, ma hiya illa salasuna ayah, tidaklah dia itu kecuali 30 ayat. Iya, tak banyak-banyak, cuma 30 saja dibanding mungkin surat Yasin. Berapa surat Yasin? 83 kah? Atau mungkin Al-Kahfi 110 atau Al-Baqarah berapa itu? 285 atau berapa itu? 86. Ayo. Ini 30 ayat. Khosomat an sahibiha. Dia akan mendebat demi membela pemiliknya, membela orang yang ahli baca Al-Mulk. Hatta adkhalathul jannah, sehingga surat ini memasukkan dia ke dalam surga, memberikan syafaat. Wahiyya suratu Tabarak, surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Baik, ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat, juga Al-Maqdisi dalam Mukhtarah. Hadzal hadis hasanahul Imamul Albani rahimahullah kama fi Sahih Jami'is Shaghir. Ma'an nilam akif ala tarjumati Sulaiman bin Dawud bin Yahya At-Tabib. Padahal saya tidak tahu, tidak mendapatkan biografi Sulaiman bin Dawud bin Yahya At-Tabib Al-Basri. La'allahu rahimahullah hasanahu bisyawahidih. Boleh jadi Syekh Albani menghasankan ini dengan penguat-penguatnya. Walahu syahidun akhar. Hadis ini memiliki penguat yang lain. Fal khulasah, kesimpulannya, annal hadis hasanun li ghairih. Hadisnya hasan li ghairih wallahu a'lam. Berarti apa? Boleh diamalkan. Kita baca Al-Mulk setiap hari, malam kah atau siang, semampunya, sambil memandu atau sambil mencuci baju kalau tidak di dalam bilik air tentunya, atau sambil memasak, sambil siram-siram pokok atau apa, sambil niaga. Artinya mendebat demi membela pemiliknya. Iya, membela. Wala tujadil anil ladina yahtaruna anfusahum. Janganlah kalian mendebat demi membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Jadalaan, khosomaan, an. Artinya membela ya, mendebat demi membela. Maka di sini Baitul Maqdis. Iya betul. Maqdis. Iya, nisbatnya ke Filistin, Palestina itu, Baitul Maqdis. Baik. Summa yustafadu minal hadis. Kemudian diambil faedah dari hadis ini, anna qira'ata suratil mulk sababun lihusuli syafa'ah. Bahwasanya membaca surat Al-Mulk itu menyebabkan dihasilkannya, diperolehinya syafaat wan najati fil qabr, dan keselamatan di alam kubur, wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat. Ini keutamaan surat Al-Mulk. Qala al-Imam Sun'ani rahimahullah, inna suratan minal Qur'an, ketika mensyarah hadis ini,
Sesungguhnya ada satu surat dari Al-Quran, fi hadzal ibham awalan summa tafsir. Di dalam ibham, Nabi tidak mengatakan surat apa. Sesungguhnya ada suatu surat, ini ibham, disebutkan secara yaitu tidak jelas. Iya, samar-samar. Summa tafsir, kemudian ada perincian, dijelaskan. Tabarok. Ta'zimun li sya'niha. Ini untuk mengagungkan nilai surat tersebut, biar orang rindu. Surat apa itu? Baru di akhir-akhir disebutkan. Saking agungnya tidak diceritakan sejak awal surat ini, tapi diceritakan sifat-sifatnya dan keutamaannya. Salasuna ayat, dia ada 30 ayat, iddatuha, yaitu bilangannya, bilangan ayat. Syafaat li sahibiha, memberikan syafaat untuk ahli bacanya, yang ahli membaca itu, membaca dan mengamalkan. Hatta ghufiralah, sehingga dia diampuni. Yahtamilu annahu lihifdhihi iyyaha, ada kemungkinan dia diampuni karena dia menghafal surat tadi, au liqiraatihi laha, atau karena dia membacanya, rajin membaca. Lama-lama insya Allah akan berkesan di hati dan memperbaiki karakter orang itu kalau dia paham isinya. Au litawassulihi biha, atau karena dia bertawassul dengan surat Al-Mulk ini, karena ini adalah bagian dari sifat Allah. Boleh tawasul dengan sifat Allah atau tawasul dengan membacanya. Berarti apa? Tawasul dengan amal soleh. Au biqiraati ghairihi laha ala niyatih, atau bertawasul dengan bacaan orang lain dengan niat orang ini. Mungkin ini beliau merojihkan seperti itu, boleh. Ya betul, asal dari membaca ya untuk diri sendiri. Bagaimana kita mewakili orang lain? Adapun kalau untuk orang tua kita, tanpa kita niatkan pun pahalanya memang akan sampai ke orang tua kita. Adapun kalau membacakan dan meniatkan hadiah, memang jumhur membolehkan. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tak ada dalilnya, tak sampai. Memang ini khilaf, tak masalah. Intinya surat Al-Mulk itu memberikan syafaat banyak sekali. Kalau kita baca ayat Quran, pahala disedekahkan kepada mungkin ibu bapa atau datuk. Tanpa kita niatkan sedekah, pahalanya memang akan sampai ke ayah ibu kita. Tapi kalau niat sedekah kepada fulan-fulan, memang ini khilaf sejak dulu. Jumhur mengatakan sampai, Syekhul Islam mengatakan sampai. Tapi kalau Imam Syafi'i dan para imam zaman sekarang mengatakan tak sampai karena tak ada dalilnya. Wallahu alam. Tapi foto amalu Bani Adam, ikut amalu ila salat. Iya, makanya dalilnya dohirnya memang jelas ke situ. Terputus amalannya kecuali 3, yaitu anak soleh. Anak soleh yang mendoakannya. Nah, lafaz mendoakannya ini kharajah makhrajal ghalib, bukan syarat. Jadi walaupun dia tidak mendoakan, tapi amal soleh dia memang akan sampai kepada orang tuanya. Karena apa? Kita bagian dari kasab, bagian dari amalan orang tua kita, hasil jerih payah mereka. Walaupun tidak berdoa, tapi amalan sholat kita sampai juga. Betul. Dan ini salah satu dari apa? Tafsir dalam surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sesungguhnya kami menghidupkan orang mati dan kami menulis apa yang mereka perbuat dan jejak yang mereka tinggalkan. Anak itu bagian dari jejak yang ditinggalkan. Berarti jejak mereka, yaitu kita, akan terus dicatat untuk orang tua. Makanya kalau anak soleh memang orang tua beruntung. Hanya Perdana Menteri itu, kalau Perdana Menteri itu berbuat kebajikan, pahala itu sampai kepada ibu bapa yang minta. Betul, iya. Banyak amal soleh, banyak menolong orang. Betul. Asalkan amalannya sendiri memang amal soleh, ikhlas, tidak rusak duluan karena riya, karena apa itu demi kepartean. Kalau apa ni, amalan Nabi Muhammad sampai kepada ibu bapa mereka, ibu bapa Nabi Muhammad. Nah itu lain, karena apa? Amalan gugur, orang kafir amalannya gugur. Ibu bapa kafir, ibu bapa. Rasulullah yang mengatakan Allah tidak mengizinkan saya memohonkan pengampunan dalam Sahih Muslim itu untuk ibu saya. Macam bapa. Seperti bapaknya Nabi Ibrahim, Azar. Tapi bukan kan Abdullah ni mengamalkan ajaran fitrah. Masalahnya dia tak mau. Oh, Abdullah pun tak mengamalkan. Makanya Rasulullah mengatakan abi wa abuka finnar, ayah saya dan ayahmu dalam neraka. Baik. Ini memang Allah menghendaki untuk jadi peringatan semata-mata keluarga Nabi itu tidak ada jaminan kalau dia sendiri tidak mau menaati syariat. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib jelas
agama paganisme kan, menyembah berhala-berhala. Allah kali pun menyembah. Buktinya Rasulullah menasihati pakciknya, siapa itu? Abu Thalib. Ya ankul la ilaha illallah dan seterusnya. Tahu-tahu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Menunjukkan agama Abdul Muttalib bukan agama la ilaha illallah. Malah dia pemuka agamanya, pemuka agama mereka. Agama penyembahan pada berhala. Istri Nabi Khadijah Ali juga. Nah, itu jelas masuk Islam duluan kan, membenarkan Nabi, bahkan memberikan semangat, pergi ke Waraqah, memuji, mengatakan sungguh saya berharap engkau adalah jadi Nabi umat ini. Waraqah itu kira Muslim. Muslim, dia Muslim, ikut agama yang benar, agama Kristen yang masih asli, dan membenarkan Nabi. Makanya banyak ulama mengatakan dalam kitab daftar para sahabat seperti Ibnu Abdul Bar, Ibnul Asir dan lain-lain mengatakan Waraqah masuk dalam daftar sahabat karena beriman pada Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad belum diangkat jadi rasul, tapi sudah diangkat jadi nabi. Belum mengamalkan syariat Islam. Iya, karena seadanya waktu itu tauhid saja. Tapi Waraqah tak ikut Rasulullah ke Madinah. Mati duluan. Mati dulu. Kan sudah kita lewati di awal-awal kitab Badi'il Wahyi itu ya. Mati sebelum. Iya, falam yanshab an mata Waraqah. Tak lama kemudian Waraqah meninggal dunia, sudah tua sekali. Mana yang untung oleh dia beriman dengan Nabi Muhammad. Betul, selamat. Hatinya sahih di Sahihul Musnad itu, yub'atsu ummatan wahidah. Semua yang Kalau tak salah hadisnya itu. nasib tidak baik itu bapa Nabi dan ibu Nabi. Iya, karena mereka tak mau ikut peninggalan Nabi Ismail, lebih suka ikut kesyirikan. Ya ini jadi pelajaran memang. Allahul musta'an. Keliling Ka'bah tuh penuh dengan Itu patung berhala-berhala. patung tak Hindu, keliling patung Hindu. Memang. Jin setan. Tapi kita habiskan kalam Imam Son'ani di sini. Kata beliau di sini, wa syafa'atuha yahtamilu annaha 'alal haqiqah. Syafaat surat Al-Mulk ada kemungkinan ini sesuai dengan hakikatnya. Gimana ini bacaan mampu memberikan syafaat? Wa annahu ta'ala ja'alalaha alatan nutok. Allah Ta'ala menjadikan surat Al-Mulk memiliki alat untuk berbicara. Kama qaddamnahu fi hadis Zahrawain. Sebagaimana telah kami bahas terdahulu pada hadis Zahrawain, yaitu keutamaan surat apa itu? Al-Baqarah dan Ali Imran. Nanti datang amalannya menjadi suatu makhluk, suatu bentuk manusia, lalu berbicara kepada Allah. Wa annahuma tujadilani an sahibihima. Kedua-duanya, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, berdebat, yaitu mendebat demi membela ahlinya, ahli bacanya. Yaitu mereka akan membela kita di hadapan Allah. Kita jelas banyak dosa, tapi dibela oleh surat yang kita rajin membacanya itu. Wa yahtamilu anna malaikataha udzina lahum fi syafa'ah. Ada kemungkinan malaikat yang mengurusi surat Al-Mulk diberi izin untuk memberikan syafaat. Fa syuffi'u. Lalu syafaat mereka diterima. Wa ka'annahu til, seakan-akan dikatakan wa mahi, apa dia itu? Surat apa itu? Faqal hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat Al-Mulk. Wal ahaditsu fi fadailiha katsirah. Kata Imam As-Sun'ani, hadis-hadis tentang keutamaan surat Al-Mulk itu banyak. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan amma ahaditsu daf'iha adzabal qabr famutawatir. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya surat Al-Mulk itu menolak azab kubur, ini mutawatir. Selesai dari kitab At-Tanwir. Ilahuna wallahu a'lam.